Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam organik, cara mudah, murah, dan menyehatkan. Pemirsa, kali ini kita akan mencoba membandingkan cara menyiram tanaman di musim panas dengan di musim hujan. Sebahagian orang mengatakan bahwa setelah hujan, apalagi hujan lebat, maka tanaman tidak perlu disiram karena medianya masih basah. Tapi kami menghadapi kenyataan lain bahwa setelah diguyur hujan lebat, tanaman-tanaman saya, terutama pohon cabai, mengalami pertumbuhan yang sangat kurang baik setelah beberapa minggu diguyur hujan. Para pemirsa, banyak sekali pohon cabai saya yang tadinya subur, rindang, daunnya bagus, kemudian berubah total menjadi keriting daun. Saya tidak tahu apa penyebabnya, tapi kenyataannya adalah demikian. Setelah saya cek tanah dengan menggunakan pH meter, ternyata tanah yang ada pada media tanam menunjukkan jauh di bawah angka 5, pemirsa. Rata-rata 4,5, 4,6, 4,7, dan yang paling banyak menunjukkan angka 4,5. Jadi saya berkesimpulan bahwa setelah diguyur hujan lebat, terutama pH tanah menjadi menurun, sehingga saya berupaya bagaimana menyiram dengan air siraman yang memiliki pH lebih tinggi. Bila musim panas, kita menyiram layaknya seperti kita menyiram tanaman biasa, pemirsa. Kita tinggal ambil air selang, kemudian kita siramkan secara merata. Nah, seperti ini. Ya, kita siram semua dengan air selang. Semua kita siram seperti ini sampai semua medianya basah, pemirsa. Ya, ini yang kita lakukan pada saat musim panas. Sehingga dengan air-air ini tentunya menyuburkan semua tanaman kita. Tanaman tetap stabil, tetap berdaun lebat, tetap berbunga, dan tetap berbuah. Nah, ini pemirsa, ini akibat dari guyuran hujan beberapa minggu yang lalu. Pohon-pohon ini mengalami keriting daun yang cukup parah. Akhirnya saya mempruning pohon-pohon ini. Nah, ini nampak semuanya kita pruning. Ada beberapa pohon. Ini sebelum hujan
Ini daunnya sangat rimbun sekali pemirsa, sangat lebat. Tapi setelah diguyur hujan beberapa minggu, akibatnya ini keriting semua daunnya, yang akhirnya kami melakukan pruning. Ya, jadi pada saat musim panas kita menyiram seperti biasa ya. Kita siram-siram seperti biasa dengan menggunakan air selang. Ya, ini tidak terlalu bermasalah pada saat kita musim panas pemirsa. Seperti ini pohon-pohon anggur kita. Ini anggur Isabella, ini anggur Rostock pemirsa. Nanti akan kita sambung dengan anggur impor. Ya, jadi tinggal kita siram seperti ini pada saat musim panas. Jadi pada saat musim panas kita menyiramnya harus cenderung air lebih banyak, sehingga media tanam ini harus kita usahakan basah semua. Tapi tidak perlu juga melimpah sampai keluar dari polybag yang nanti akan mengakibatkan nutrisi atau unsur hara yang berada di dalam polybag nanti bisa larut di bawah air. Jadi yang terpenting kita siram cukup sampai basah semua media tanamnya ya, seperti ini. Semua kita siram pemirsa. Nah, ini pohon-pohon anggur kita juga sama, kita perlakukan sama, kita menyiram biasa dengan air selang. Ya, ini pohon-pohon anggur. Ini ada yang masih berbentuk rostock. Ada juga beberapa yang sudah kita sambung dengan anggur impor. Ini semua berada di tempat terbuka para pemirsa, jadi kita tidak berikan naungan apapun. Jadi ini memang sudah terbiasa kena panas dan kena hujan pemirsa ya, karena kita sekaligus ingin mencoba seperti apa hasilnya apabila anggur itu kita biarkan di halaman terbuka tanpa naungan. Apakah ini nanti tidak bagus hasilnya atau nanti seperti apa, nanti akan kita lihat perkembangan berikutnya pemirsa ya. Jadi ini semua kita siram-siram dengan air selang sampai media semua basah. Tanaman anggur, ini tanaman cabai juga sama ya, semua perlakuannya sama pemirsa. Kita siram-siram dengan air selang. Ini sudah beberapa hari tidak hujan pemirsa, jadi saya menyiramnya dengan air selang. Ini memang musim hujan, tapi ini sudah beberapa hari tidak hujan karena ini media tanamnya ada dalam polybag yang ukurannya tidak terlampau besar, maka sering saya siram apabila tidak hujan. Jadi saya siram menggunakan air selang seperti ini ya. Ini cabai-cabainya. Semuanya kita siram sama ya, pepaya, anggur, jeruk. Tidak ada yang istimewa, biasa-biasa saja pemirsa. Kita menyiram biasa saja.
dengan selang ya seperti ini. Semua pohon cabai, pohon anggur, pohon pepaya sama kita perlakukan sama, tidak ada yang beda, semua kita siram dengan cara yang sama. Nah, ini pohon cabenya, yang bunga tetap berbunga, yang buah tetap berbuah para pemirsa. Daunnya pun relatif bagus, kecuali yang keriting-keriting daun memang kita berikan treatment khusus. Sementara yang lain, yang ini sempat kita selamatkan dengan air yang pH-nya tinggi setelah air hujan, kemudian kita siram-siram dengan air yang pH-nya lumayan tinggi, maka ini pohon-pohon kita ini selamat, tetap berdaun mulus, buahnya tetap lebat pemirsa, seperti yang kita lihat ini. Ya, buahnya sangat lebat, padahal ini hanya dengan menggunakan polybag dan kita tanam di atas genteng saja. Ya, tapi hasilnya cukup lebat, pohonnya cukup rindang, cukup lumayan besar. Yang terpenting pada penyiraman ini cukup air, tidak seperti musim panas yang lalu kita sempat kekurangan air, akhirnya beberapa pohon kita yang meranggas. Nah, ini pemirsa, ini air yang kita racik yang memiliki pH kurang lebih 11 pemirsa. Jadi ini pH-nya kurang lebih 11, cukup lumayan tinggi pH-nya. Kita pakai dengan pH yang tinggi ini karena tanahnya setelah hujan itu betul-betul pH-nya sangat menurun. Saya tidak tahu apakah ini karena kita menanamnya hanya di polybag dan tidak di pekarangan. Ya, yang pasti tanahnya cukup rendah pH-nya para pemirsa, rata-rata 4,5 seperti tadi yang pemirsa saksikan pada saat saya mengetes tanah dengan pH meter, rata-rata menunjukkan 4,5. Ya, jadi setelah diguyur hujan lebat, terutama para pemirsa, keesokan harinya ini langsung saya siram pemirsa. Jadi tanah memang relatif masih basah sebenarnya, tapi karena saya anggap ini pH-nya rendah, maka kemudian tanaman-tanaman saya siram dengan air ini. Ya, seperti ini kita siram-siram semua tanpa terkecuali, pohon cabai, pohon pepaya, pohon anggur, pohon jeruk. Ya, semua sama kita perlakukan, kita siram-siram. Ini selalu kita lakukan setelah hujan. Jadi setelah hujan, keesokan harinya kita siram. Saya tidak tahu apakah yang saya lakukan ini benar atau salah. Yang pasti setelah saya siram dengan air ini, pohon-pohon saya semua rata-rata stabil. Daunnya tetap lebat, tetap berbunga, dan tetap berbuah. Buahnya juga lebat para pemirsa, seperti yang tadi sudah kita saksikan. Ya, jadi itulah yang saya lakukan
apakah ini dialami juga oleh para pemirsa apa tidak, saya tidak tahu. Yang pasti itulah yang saya alami. Banyak terutama pohon cabai yang setelah diguyur air hujan, apalagi kalau terus menerus, ya itu cepat sekali perkembangannya sampai daun-daunnya keriting. Ya, ada juga sebagian yang kemudian menguning dan akhirnya daun-daunnya mengeras, dan apabila disentuh maka daunnya mudah rontok. Ya, itu masalah yang saya hadapi. Ya, ini setelah kita siram ini seperti ini pemirsa, ini daun dan buahnya sangat stabil, ya ini tetap berbunga, berbuah dan tidak rontok. Ya, buah-buahnya ini tidak ada yang rontok. Dan rata-rata bunganya semuanya menjadi buah. Ya, jadi semuanya kita siram dengan cara mengkocor para pemirsa. Ini kita gunakan gembor yang ukuran 6 liter pemirsa. Ini untuk menyiram yang lokasinya agak jauh dari tampungan air yang saya siapkan. Jadi saya memakai gembor untuk menyiram tanaman-tanaman ini yang agak jauh dari tampungan airnya. Nah, seperti ini ya pemirsa. Nah, ini pepaya kita siram. Ada pepaya, ada daun kemangi, nah ini cabai, ya semuanya kita siram dengan air tadi. Ini semua kita lakukan setelah diguyur hujan. Dan ini tidak kita lakukan pada saat tidak diguyur hujan, karena airnya ini pH-nya lumayan tinggi pemirsa, kira-kira 11,0. Ya, seperti ini semuanya kita siram pemirsa dengan gembor, baik itu cabai, baik itu anggur, baik itu jeruk. Nah, semua kita siram. Nah, ini pemirsa, daunnya cukup stabil, cukup lebat, cukup hijau. Ya, ini yang selamat dari keriting daun pemirsa. Ya, jadi ini lihat buah-buahnya cukup lumayan lebat walaupun di musim hujan. Ya, jadi dengan air ini betul-betul menyelamatkan pohon-pohon saya yang sebelumnya saya betul-betul sudah putus asa para pemirsa. Jadi dengan cara coba-coba ini kemudian saya lakukan untuk mencari air yang pH-nya cukup tinggi. Akhirnya saya temukan ini dan akhirnya saya gunakan untuk menyiram tanaman ini, dan hasilnya lumayan bagus, membuat pohon-pohon saya stabil, hijau, tetap berbunga dan tetap berbuah. Nah, para pemirsa, demikianlah sekilas sharing kita kali ini tentang perbandingan kita menyiram tanaman di musim panas dan di musim hujan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pemirsa. Sekian, silahkan like, subscribe, komen, dan share apabila menurut pemirsa channel ini layak untuk berkembang.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.